Akhirnya sang pencipta One Piece mengkonfirmasi kalau Roronoa Zoro adalah pengguna dari haki penguasa. Bukan itu saja, Roronoa Zoro juga dikonfirmasi sebagai pengguna haki penguasa tingkat lanjut. Tentunya konfirmasi ini sangat luar biasa sekali mengingat siapa adanya Zoro, orang yang sedari awal meniti karir sebagai pendamping Luffy dalam berpetualangan. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu haki penguasa, karena haki ini berbeda dengan haki biasa pada umumnya. Haki penguasa ini adalah salah satu tipe atau jenis haki yang jarang dimiliki semua orang. Tidak semua orang bisa mendapatkan kemampuan ini. Walau dia orang yang selalu berlatih giat sekalipun, hanya orang-orang tertentu saja yang mampu memiliki atau menggunakan jenis haki ini. Dan sampai detik ini sejauh cerita One Piece bergulir dipastikan sudah ada kurang lebih 17 orang yang memiliki haki penguasa. Ke-17 orang ini adalah salah satunya Zoro, di mana dia adalah salah satu dari kelompok topi jerami. Maka dengan begini, kekuatan kelompok bajak laut pimpinan Luffy ini pun semakin kuat saja. Sebenarnya bukan baru sekarang saja, dari sejak awal-awal dulu fans sudah yakin kalau suatu saat kelak Zoro akan menjadi bagian dari pemilik kekuatan ini. Banyak orang yang memprediksi sejak lama Zoro pada akhirnya pasti memiliki kekuatan haki penguasa. Karena dilihat dari semakin jauhnya petualangan dan semakin beratnya musuh yang harus dihadapi, tidak mungkin hanya Luffy saja yang memiliki kemampuan itu. Sebenarnya peningkatan yang didapat Zoro ini memang sangat pantas didapatkan. Memiliki haki penguasa akan membuat kelompok topi jerami semakin kuat dan mampu bersaing dengan kelompok bajak laut lainnya. Hal lainnya pun dikarenakan sebenarnya Zoro diyakini hampir sama atau tidak kalah kuat dibanding Luffy. Jika melulu mengandalkan Luffy dalam setiap pertarungan, maka cerita tidak akan bergulir seru. Oda Sensei sebagai penulis akhirnya menggoreskan jalan hidup Zoro di peningkatan kesaktiannya. Para fans kembali mendapatkan konfirmasi bahwa Zoro memiliki haki penguasa. Bahkan tidak sampai di sini saja, haki penguasa yang Zoro miliki ternyata terus berkembang hingga dia pun menguasai haki penguasa tingkat lanjut. Ini tentu saja hal yang mengejutkan, karena menurut Kaido sendiri kemampuan ini tidak banyak yang memiliki. Di dunia One Piece, pemilik kemampuan ini sangatlah sedikit sekali. Haki penguasa tingkat lanjut hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dahsyat saja, bukan sembarang orang. Contoh orang-orang yang sanggup mencapai haki penguasa tingkat lanjut adalah Roger, Whitebeard, Kozuki Oden, dan juga Silver Slater. Sedikit sekali bukan? Bersyukur sekali Zoro bisa mencapai hal tersebut. Membahas soal Zoro yang akhirnya menyamai posisi Rayleigh, tidak tanggung-tanggung para fans pun langsung mengatakan kalau Zoro ini adalah Rayleigh-nya era ini. Masa lalu mungkin ada Kozuki Oden dan Roger. Lalu yang baru terlewati adalah masanya Whitebeard dan Rayleigh. Tapi saat sekarang ini masanya Zoro dan generasi terburuk. Kenapa Zoro disandingkan dengan Rayleigh? Yang pertama karena mereka sama-sama pengguna pedang. Dari kesamaan inilah yang membuat orang berbicara tentang Zoro dan Rayleigh. Selain itu terdapat juga sebuah teori yang menyebutkan bahwa Zoro merupakan sosok Rayleigh dari kelompok topi jerami. Persamaan lain setelah pengguna pedang, keduanya juga wakil dari kapten bajak laut. Persamaan selanjutnya adalah keduanya bukan pengguna buah iblis. Jadi tiga hal ini membuat Zoro dan Rayleigh disama-samakan. Kesamaan posisi keduanya sebagai wakil kapten, kesamaan keduanya yang sama-sama seorang ahli pedang, bukan pengguna buah iblis. Siapapun pasti paham dengan jalan cerita One Piece saat ini, di mana seolah-olah petualangan ini mengarahkan atau menunjukkan bahwa Zoro memang merupakan sosok Rayleigh dari generasi baru. Coba saja perhatikan bagaimana Zoro diposisikan bertarung menghadapi komandan Yonko pertama terkuat, yaitu King. Artinya kalau yang bertarung melawan Kaido sekarang ini adalah Roger si Raja Bajak Laut, maka yang melawan King pastinya Rayleigh. Saking kuatnya Zoro pun, walau dia berhasil menghajar Kaido hingga bajak laut hewan buas itu terluka, namun King masih sulit dilukai. Intinya dari posisi Zoro dalam aksi petualangan di mana Luffy yang sedang menuju menjadi Raja Bajak Laut, maka Zoro akan menjadi wakil dari Raja Bajak Laut. Entah kebetulan atau bagaimana juga, kalau Rayleigh disebut sebagai Raja Kegelapan, kok bisa-bisanya Zoro juga disebut sebagai Raja Neraka ya? Dua posisi kerajaan yang bisa dikatakan hanya ada di alam lain, bukan ada di alam dunia nyata ini. Maka dari semua kesamaan ini, benarlah adanya kalau Zoro adalah Rayleigh generasi baru saat ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.